Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Selamat datang di channel The Mailing K Official. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Pasti luar biasa karena Tuhan kita adalah Allah Immanuel, Allah beserta kita. Itu sebabnya saya yakin bahwa sekalipun kita dalam keadaan apapun, Dia tetap menyertai. Dia yang berjanji menyertai, tinggal tetap. Dia juga pasti melakukan di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kali ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu menjadi Kristen sejati. Yaitu menjadi Kristen sejati. Nah, menjadi Kristen sejati adalah hidup kita harus satu pola dengan kerajaan sorga. Sebab pola yang ada di dalam kerajaan sorga adalah pola yang sama. Yang ada di dalam Kristus, yang ada dalam Bapa, dan yang ada dalam Roh Kudus. Nah, apa itu pola? Pola itu belajar tentang, pola itu artinya adalah gambar. Pola itu belajar tentang wujud. Tetapi pola juga bicara tentang apa? Cara. Cara apa? Cara hidup kita. Ya. Cara berpikir kita, cara bertutur kata kita, cara perbuatan kita. Nah, itu bicara tentang pola. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, jikalau kita adalah anak-anaknya, jikalau kita adalah orang percaya, kita harus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita hidup ya sepola dengan kerajaan sorga. Kita hidup ya memiliki cara atau memiliki cara hidup kerajaan sorga. Nah, hari ini kita mau lihat firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai pada ayat yang ke-36. Nah, mari kita baca bersama-sama. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengalami kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kenapa ada begitu banyak orang di dalam pelayanan? Ada begitu banyak orang di dalam pengiringan akan Tuhan selalu mengalami yang namanya jatuh bangun. Bapak Ibu sering mendengar kata-katanya seperti ini. Ya, saya orang berdosa. Ya, saya tidak sempurna. Ya, saya tidak layak. Sebetulnya ini adalah menggambarkan tentang dirinya bahwa dia bukan Kristen sejati. Perkataan Kristen sejati yang keluar dari mulut kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, sebagai umat Tuhan, sebagai apapun. Perkataan kita adalah perkataan yang mengandung kuasa. Ya, itu sebabnya dalam pembacaan ini Bapak Ibu garis bawahi ada 3 kata penting. Yang pertama adalah percaya. Yang kedua adalah kata murid. Yang ketiga adalah kata anak.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kenapa kita sudah menjadi orang Kristen? Kenapa ada begitu banyak orang sudah jadi Kristen, tetapi dalam hidupnya dia tidak mengalami yang namanya kemerdekaan, kelepasan, kemenangan. Bukankah setiap orang yang telah percaya kepada Yesus, kita semua dijadikan lebih dari pemenang? Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam realita kehidupan, ada begitu banyak orang percaya tidak mengalami yang namanya kemerdekaan. Sehingga setiap kali dia melakukan kesalahan, kejatuhan, selalu ngomongnya apa? Ya, saya manusia gak sempurna. Ya, saya manusia gak suci. Saya manusia yang gak layak. Selalu bicaranya apa? Merendahkan dirinya. Selalu bicara tentang apa? Masa lalu. Selalu bicara tentang apa? Kelemahannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya dan Bapak Ibu sekalian diciptakan Allah dalam kemuliaan. Nah, apa yang membuat kita menjadi orang yang akhirnya rendah diri, menjadi orang yang gampang diintimidasi, menjadi orang yang gampang menyalahkan diri kita? Roma 3 ayat 23 dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kembali pada firman Tuhan tadi Bapak Ibu, sangat penting bahwa seseorang mengalami kemerdekaan bukan hanya pada tahap percaya. Kata percaya itu adalah satu keputusan yang kita ambil. Kapan? Pada waktu saudara mendengarkan Injil. Pada waktu saya dan saudara mendengar tentang berita firman Tuhan, disitulah Roh Kudus menjamah kita dan kita mengambil sebuah keputusan. Untuk apa? Untuk percaya kepada Yesus, supaya kita tidak akan dibinasakan oleh karena dosa, melainkan kita diselamatkan dan kita menjadi warga kerajaan surga. Menjadi warga kerajaan surga tidak hanya bermodal percaya, tetapi kita harus mengalami benar-benar kemerdekaan sejati. Kristen sejati dia harus mengalami namanya kemerdekaan sejati. Yang kedua adalah harus dimuridkan. Murid ini bicara tentang kualitas hidup. Ini bicara tentang apa? Tentang nilai hidup. Bapak Ibu, ada begitu banyak orang Kristen hanya sampai percaya dan mereka punya emosional yang meluap-luap untuk melayani Tuhan. Kehidupan kita seringkali seperti katak, tidak berjalan step by step, tapi kita harus melompati. Seharusnya kita harus lewati. Ada begitu banyak orang Kristen mengambil langkah-langkah demikian. Itu sebabnya di dalam pelayanan, di dalam pengiringan akan Tuhan, dia mengalami kegagalan, kejatuhan. Bahkan maaf kata, mereka bisa meninggalkan Tuhan karena soal materi, karena soal tawaran dunia ini. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pemuritan sangat penting. Mengapa Tuhan Yesus menghabiskan waktunya selama 3,5 tahun hanya 12 orang? Karena Yesus fokus pada 12 orang ini untuk melahirkan apa? Untuk melahirkan satu pola kerajaan surga, satu gaya kerajaan surga, satu pemikiran, satu tujuan, yaitu tujuan Allah dalam kekekalan. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya di dunia ini, rasul-rasul ini meneruskan. Bahkan Tuhan Yesus berkata, kamu akan melakukan jauh lebih besar dari apa yang saya lakukan. Artinya Yesus hanya melakukan 3,5 tahun. Tetapi rasul-rasul akan melakukan jauh lebih dari itu. Lebih dari 3,5 tahun. Bahkan sesudah itu akan dilanjutkan oleh gereja-gereja Tuhan. Nah, alasan kenapa
orang Kristen tidak mengalami kemerdekaan sejati. Bapak Ibu, perhatikan dalam pembacaan ini. Ya. Orang Yahudi berkata, kami ini tidak menjadi hamba siapapun. Tapi Yesus menjawab apa? Oleh karena dosa, kamu menjadi hamba. Jadi Bapak Ibu, perkataan kita seringkali mengandung perhambaan dosa. Kenapa? Karena kita tidak mau pada tahap pemuritan. Pemuritan itu sangat penting. Pemuritan di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Saya baca di ayat B-nya saja. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan Yesus ngomong kepada rasul-rasulnya. Ajarlah kepada setiap orang yang telah menjadi percaya untuk melakukan, tidak hanya mendengar, tidak hanya menerima, tapi melakukan. Jadi keputusan komitmen tidak hanya percaya, tetapi kita harus punya keputusan, punya komitmen untuk dimuridkan. Bapak Ibu bisa membedakan anak yang terpelajar dengan anak yang tidak terpelajar. Pasti cara berpikirnya berbeda. Pasti tutur katanya berbeda. Pasti perbuatannya berbeda. Demikian juga kita sebagai warga surga yang mau dimuridkan. Oleh siapa? Kalau zaman Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus memuridkan. Kalau zaman rasul-rasul, rasul-rasul yang memuridkan orang percaya. Tetapi di zaman sekarang adalah hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan dipercayakan Tuhan untuk memuridkan siapa? Saya dan saudara sebagai orang percaya. Untuk apa? Melahirkan kualitas dan nilai hidup kerajaan surga. Melahirkan nilai hidup dan kualitas hidup satu kerajaan surga. Pemikiran yang satu, tujuan yang satu. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita melihat seringkali terjadi perkelahian, terjadi keributan dalam pelayanan jemaat dengan gembala. Seringkali yang saya pahami, bukan salahnya gembala, bukan salahnya seorang hamba Tuhan. Seringkali karena jemaat-jemaat yang ingin tidak mau dimuridkan. Mereka melayani sesuka hati. Mereka beribadah sesuka hati. Kenapa Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan? Bapak Ibu, Tuhan tidak mempercayakan sembarangan orang untuk meneruskan amanat agung di dunia ini. Itu sebabnya kenapa Tuhan gak bekerja langsung? Karena dia Allah Maha Kuasa. Allah bekerja melalui media. Siapa media yang Allah pakai? Adalah hamba-hamba Tuhan. Itu sebabnya dia memakai. Melalui pemuritan, Bapak Ibu, rasul-rasul memuridkan. Bukan hanya 120 orang, 3.000, 4.000, sampai sekarang. Gereja-gereja Tuhan meneruskan. Ratusan ribu mereka harus memuridkan. Nah, orang yang dimuridkan pasti kualitasnya luar biasa. Orang yang masuk dalam pemuritan pasti orangnya kekal, orangnya tidak gampang jatuh, orang yang tidak gampang kecewa, orang yang tidak gampang keluar gereja, orang yang tidak memberontak, tetapi orang yang rendah hati, orang yang tunduk, orang yang punya gairah, orang yang selalu excited dalam pelayanan, orang yang selalu bersemangat untuk menjalani hidup ini. Yang kedua, orang yang dimuridkan itu disebut anak. Anak itu bisa tentang apa? Menjadi ahli waris dari janji-janji Tuhan. Bukankah Tuhan berjanji dia akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor? Engkau naik dan tidak akan pernah turun. Semua orang, Bapak Ibu pasti tahu ayat ini, betul? Tapi kenapa kita nggak mengalami? Kenapa kita nggak merdeka di dalam keuangan, di dalam bisnis, di dalam pelayanan? Karena kita menjadi Kristen kodok. Kita hanya menjadi orang percaya dengan modal percaya, dengan modal bersemangat, dengan modal tahu sedikit, tapi beragak tahu. Sehingga apa? Ketika kita dikecewakan orang,
kita gampang menyalahkan, menghakimi. Orang yang tidak masuk pada tahap pemuritan, jangan berharap Tuhan akan mempercayakan berkat yang besar. Jangan berharap Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Tetapi saya percaya orang yang telah menjadi percaya dan mau dimuridkan, mereka disebut anak. Mereka adalah orang-orang yang akan percayakan oleh janji-janji Tuhan yang besar. Saudara sebagai pengusaha akan mendapatkan, akan dipercayakan bisnis yang besar. Saudara sebagai pekerja akan diangkat menjadi pemimpin dan bukan menjadi karyawan. Kenapa? Karena orang yang melewati tahap kedua, pemuritan, kualitas hidupnya beda, men. Tutur katanya berbeda, perbuatannya berbeda. Semuanya menyenangkan, semuanya manis, semuanya indah, semuanya disebut kebajikan. Doa saya kepada kita, mari kita menjadi orang Kristen sejati. Kita mengalami kemerdekaan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita nggak mau menjadi orang Kristen budaya, kita nggak mau menjadi Kristen keturunan. Itu sebabnya kita tidak pernah mengalami di tahap pendewasaan. Kenapa? Karena kita tidak pada tahap pemuritan. Itu sebabnya saya dorong hari ini Bapak Ibu, lewat kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bangkit dan kita mengalami kemerdekaan sejati, sehingga di balik ini Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kita alami hari ini. Sekian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.